sebelumnya, silahkan memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu dan boleh menjelaskan hubungan kalian ini sebagai apa. Halo, nama aku Maila. Aku anak terakhir dari Bapak Singgih Prawoto. Oke. Halo, saya Singgi, ayah dari Maila. Oke. Selanjutnya, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan untuk anak terlebih dahulu, yaitu Maila. Pertanyaan pertama adalah, seberapa nyaman kamu berbicara dengan ayahmu tentang berbagai hal, termasuk perasaan? Mungkin kalau sama ayah cukup nyaman. Walaupun aku tuh nggak banyak cerita sama ayah, tapi selalu dapat kalau biasanya ayah nganterin aku ke kampus atau kemana naik mobil berdua. Kalau misalkan di rumah suka ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diobrolin di sini, itu pasti ayah selalu tahu cara nenangin aku atau cara biar hari-hari aku sebelum turun dari mobil itu aman atau hatinya tenang gitu. Lalu lanjut pertanyaan untuk ayah. Pertanyaan pertama adalah, apa momen bersama Maila yang paling berkesan bagi Bapak? Oke, aku jawab. Ya. Momen yang paling berkesan ya kita bersama-sama, kita berkumpul di keluarga, kita saling sayang, bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman-pengalaman, bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang etika, berbicara tentang agama, berbicara tentang kehidupan, masa depan, keadaan sekeliling, dan kita bisa bercanda dan bermain bersama-sama. Itu yang hal yang paling nyaman buat ayah kepada Maila. Oke. Sering sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali lagi ke Maila. Pertanyaan kedua adalah, apakah kamu merasa ayahmu menghargai dan menerima kamu apa adanya? Mungkin kalau dulu pas SMP aku sempet ngerasa ayah tuh nggak terlalu support sama aku. Aku suka nari, aku pokoknya tuh keras kepala banget, pengennya nari. Terus habis itu yang sempat dipaksa masuk IPA padahal aku maunya masuk IPS. Terus habis itu sempat ada waktu pas aku lagi kecapean pas masa-masa SMA, kayak suka mikir, kok ayah, bunda, sama kakak tuh nggak dukung mau aku tuh apa, aku mau nari seumur hidup gitu. Terus makanya aku berusaha keras banget buat kuliah. Aku maksain mau masuk LSPR, ambil komunikasi. Habis itu aku buktiin ke ayah kalau aku bisa aku mampu pelajaran ini, aku mampu. Jadi walaupun aku nggak bisa menari selamanya, aku bisa ngajarin nari. Makanya aku berusaha jadi koreografer semenjak di Segoro Kidul, sampai aku jadi asisten koreografer di Annual Teatro tahun lalu, sampai akhirnya aku jadi resmi
jadi seorang koreografer di LSPH Teatro tahun ini gitu. Jadi itu aku coba banget buat ngebuktiin kalau aku tuh bisa, dan ayah tuh akhirnya bisa dukung sama ngehargain aku sih. Oke. Selanjutnya, balik lagi pertanyaan untuk si ayah. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana Bapak biasanya menunjukkan rasa sayang kepada Mayla? Dan apakah ada cara lain yang ingin Bapak coba, namun belum sempat dilakukan? Rasa sayang. Sebetulnya bukan coba dilakukan, atau rasa sayang itu bukan coba mencoba, tapi dalam artian bahwa rasa sayang itu tulus dari hati, rasa sayang itu support untuk masa depan, support untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi rasa sayang itu ya diberikan secara total. Jadi bukan berarti coba-coba, atau bukan berarti antara pakai metode ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata-kata coba mencoba, tapi selama itu rasa sayang itu diberikan tulus, rasa sayang itu diberikan dengan sungguh-sungguh, ya itu yang harus dijalani. Dan rasa sayang itu tidak perlu menunggu balasan, tidak perlu menunggu hasil, dia akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu akan dirasakan di kemudian hari, dan itu akan terbawa sampai anak itu atau sampai Mayla mengerti dan menjalani kehidupannya. Itu pelajaran tentang kasih sayang. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Om dan Mayla yang sudah meluangkan waktunya. Sekarang Om minum. Boleh minum. Iya. Mayla minum juga? Gak usah. Oke. Nah, terima kasih. Oke. Sekali lagi. Sekarang udah dipersilahkan untuk keluar dari kamera. Udah, bisa diedit. Oke. Bisa dia. Oke, 1, 2, 3. Ayah, aku lelah, hidup tak berjalan sesuai doa Bunda. Ayah, peluk aku, ayun aku, nyanyikanku sampai aku tertidur. Ku selalu bertanya, bagaimana kau menjalani hidup ini dengan tenang. Di mataku kau tak pernah menyerah, tak ku dengar keluh kesah, menjadi akar yang kuat untukku tumbuh dan mekar. Kau tak pernah menyerah, tak ku dengar keluh kesah, menjadi akar yang kuat untukku tumbuh dan mekar. Ayah, apa yang berubah? Pelukanmu terasa terlalu asing. Ayah, sekarang aku seorang wanita, tapi ku rindu jadi putri kecilmu. Ku selalu bertanya, bagaimana kau menjalani hidup ini dengan tenang. Di mataku kau tak pernah menyerah, tak ku dengar keluh kesah, menjadi akar yang kuat
kuat untukku tumbuh dan mekar. Ku selalu bertanya bagaimana kau menjalani hidup ini dengan tenang. Kau tak pernah menyerah, takut dengar keluh kesah, menjadi akar yang kuat untukku tumbuh dan mekar. Sekarang ku sudah besar, sudah tumbuh lebih kuat, menjadi akar yang kuat